apakah ruh beserta jasad atau ruh saja? Jasad aja nggak mungkin. Jasad aja naikkan ruh. Dan mana yang kita yakini? Ruh Nabi kah yang Israel? Mi'raj itu kita, Isra Mi'raj itulah. Ruhnya kah atau jasad dulu? Kalau boleh dinanggapi, nggak statementnya, nggak keputusan. Mungkin Isra'nya ruh dan jasad. Memang jumhur itu ya. Ya kan? Ya. Nah, Mi'rajnya baru kalau saintif roh. Ada pembuktiannya Ustaz ya. Manusia kalau lewat galaksi ini udah habis lebur dia. Itulah. Nah, lebur, jasad nggak kuat ya. Saya pemikiran guru saya yang saya bawa, almarhum Syekh Abdul Halim Khatib di Purba, menceritakan macam mananya itu ya Isra Mi'raj Nabi itu. Begini, ada seorang jual rambutan dari kampung kita itu Bukit Tinggi. Mandailing Bukit Tinggi 400 km itu. Dijualnya rambutannya dari pohon ke Bukit pakai keranjang. Ikutlah seekor semut di rambutan itu. Rambutan dalam keranjang. Waktu menghitung rambutannya di pekan bawah Bukit Tinggi, rupanya semut itu lepas dari rambutan, pergi dia ke celah-celah bambu keranjang itu. Dijuallah rambutan. Keranjang balik ke Mandailing. Ceritalah semut itu di Mandailing, akulah pergi ke Bukit Tinggi hanya setengah hari kan. Ini apa itu masuk? Semut dari Bukit Tinggi, Pak, 400 km, satu hari sebuah bisa. Ya Rasulullah pun begitu dah. Ini logika. Tapi kalau dengan ruh, kenapa rupanya? Kuasa Allah. Kuasa Allah. Subhanallah. Af'alul lima yurid ya kan? Ini nampaklah mustahil jasad. Mungkin. Sedangkan mustahil mungkin kan? Ya. Mungkin mustahil mana beriman kita? Kita kan iman. Tapi mungkin yang itu roh. Itu sih yang disampaikan Anda. Baru hukum. Kata-kata tauhid. Melihat zat Allah itu. Dia ada dari hadisnya. Tafakkaru bi sifatillah wa la tafakkaru bi zatillah. Fatuhliku. Pikirkan sifat Tuhan, jangan pikirkan zat Tuhan. Kamu akan binasa. Kalau memikirkan zat Tuhan itu hadis itu. Hadis itu. Cuma begitu pun karena kita kan berpikir untuk memperdalam keyakinan. Jangan justru membatasi. Kita kaji dulu yang ada ini. Wujud itu kita kaji. Kita pikirkan zat itu. Wujud itu kan sifat. Menurut kita. Tapi ada ulama. Abu Mansur Al-Maturidi katanya, wujud itulah sifat, wujud itulah sifat. Wah, berbeda. Abu Hasan Al-Asy'ari yang mengatakan sifat itu, wujud itu sifat. Kalau Abu Hasan Maturidi, wujud dengan zat enggak bisa. Begitulah dia. Abu Hasan Maturidi. Keduanya ulama besar tauhid, Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Orang ayat itu hanya nggak sependapat. Wujud kan Ada. nyata. Tadi kita bilang, Allah itu kan ada. Coba ini. Ada itu apa maksud kita? Ada yang harus disaksikan mata, atau ada yang harus disaksikan telinga, harus yang ada di hidung bisa dicium, apakah harus ada bisa dirasa? Mana maksudnya?
Tidak ada. Mungkin Tuhan. dalam. Tuhan itu manis. Tuhan itu wangi. Tuhan itu suara keras. Wujud ini, kaji wujud ini. Wujud itu kan sifat dari banyak. Kacau kan? Cuma, udah, jangan terlalu dalam dikaji. Belum dapat kita itu. Cuman kisah yang dibacakan para ustadz itu di peringatan-peringatan mereka kutip dari kitab Ad-Dardiri. Ada cerita Sirah Mi'raj di kitab Ad-Dardiri. Langkah Nabi kita itu yang Mi'rajnya ya, pertama langit pertama, kedua, ketiga sampai ke-7 Sidratul Muntaha Arsy. Kan begitu dia kan? Itu jalannya. Itu yang disebut langkah-langkah di dalam Sirah Mi'raj itu. Itulah metode ulama itu menceritakan kebenaran di Sirah Mi'raj. Metode dia. Metode ulama itu. Dan ulama itu mengambil dari Al-Quran dan hadis itu. Subhanallah ya surah bi'abdi ila minal masjidil haram. Isra'nya. Wa ya'rudu fihi hadal musuhan di mi'rajnya. Jadi surah itu pun di Quran kan ada ayatnya. Mi'raj itu pun ada ayatnya, kan begitu. Jadi apakah memang Tuhan inilah material? Apakah memang Nabi Muhammad bercerita begini dengan Tuhan? Jasmani rohani Nabi dengan zat Allah. Kontak jasad ruh Muhammad dengan zat Allah. Apa begitu? Ingat kisah Nabi Musa. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah berkalam dengan Nabi Musa melalui kalam yang sempurna. Kan begitu? Lagi lagi kalam. Cuma kalam itu rupanya? Dalam lagi. Kalam Tuhan itu memangnya bersuara. Tidak, kalam manusia berhuruf bersuara. Cakap saya ini kan kalam saya, berhuruf bersuara. Kalamnya Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Jadi Quran ini bukan kalam Allah. Yang dicetak ini kan kalam Allah itu bukan. Yang di mushaf ini adalah penghormatan kepada bahasa Arab. Itu kalam yang disebut yang benar. Cuman karena hormatnya kalam Tuhan itu yang tertulis ini, kita bilang kalam Allah. Majasnya itu bukan hakikat itu. Itu kalau kalam Tuhan itu tidak berurus, tidak bersuara. Tapi kalaupun sekiranya Nabi kita bicara dengan Allah tanpa urut dan bersuara, bisa Nabi memahaminya, bisa. Coba nanti Ananda pulang dari sini boleh. Oh tidur. Cakap itu, tapi nggak ada hurufnya, nggak ada suaranya. Paham nggak? Wah, kan nggak perlu bersuara. Sama siapa yang berkalam? Ada sendiri. Paham. Jadi kalaupun tidak berhuruf, tidak bersuara, bisa dipahami. Apalagi dengan dikatakan Allah. Jadi Nabi kita dengan Allah itu yang diceritakan guru-guru. Liqa tadi, liqa. Laqiya rabbahu indal arsy kan. Dia menjumpai Tuhannya di arsy. Kan begitu kita pelajari itu. Bukan jumpa kayak ini. Nah. Jadi kalau nggak jumpa pun bisa rupanya bicara. Bisa. Kajilah kalam. Allah bercakap dengan Nabi Musa. Allah bercakap dengan Nabi kita Muhammad SAW. Karena kalam Allah itu ta'alluqnya di dalam ilmu tauhid adalah ta'alluq dilalah. Bukan kitab tauhid. Ya Pak Ridwan. Ta'alluq dilalahnya. Kalamullah dilalatul li'abdihi. Jadi cakap Tuhan itu tak ada huruf tetap suara, tapi menjadi petunjuk dilalah di hati hamba. Paham hamba itu kalau hamba cakap Allah. Tak ada huruf, tak ada suara. Karena kalam itu tangannya dilalah. Sifat, kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Kan 7. Sifat apa namanya? Sifat manusia.
Ma'ani. Sifat ma'ani ini semua punya ta'alluq. Ta'alluq artinya padanan. Kudrat ta'alluqnya apa yang mungkin? Kalau yang wujud, yang mustahil nggak ta'alluqnya nggak terjadi. Bisakah Tuhan memasukkan galaksi ini ke lubang jarum? Jangan bisa nggak bisa, jangan bilang nggak bisa. Itu hal yang mustahil. Bagi dia. Tapi kalau dengan kekuasaan Allah, dibesarkannya lubang jarum itu, masukannya ini bisa. Itu kan logika. Iya. Kalau memang segitu lubang jarum ini masuk, mustahil bisa masuk. Jadi kodrat itu enggak tempatnya yang mustahil, tempatnya yang mungkin. Itu. Ini kajian kami ini pagi. Udah masuk. Itu Ya kan? kita tunggu dulu ya. Dulu ya. Kami udah selalu kalian buka itu di hari Rabu itu selalu. Insyaallah, insyaallah. Jadi kembali, wa kallama Allah Musa taklima. Allah dan Nabi Musa bercakap-cakap dengan sempurna di bukit Turi Saina. Ya kan? Apakah percakapan yang pakai huruf dan pakai suara? Tidak. Ya. Nabi Musa menikmati bercakap dengan Allah melalui lidah. Jelas. Paham dia semua. Setelah itu kurang-kurangan. Kurang ada ini Tuhan. Ya Tuhan itu aku telah bercakap denganmu Tuhan. Saya merapas 100% semua. Tunjukkanlah zatmu kepada aku sekalian. Kita silakan mau pagi kan begitu. Apa jawab Allah? Unzur ilal jabal. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kurang ya? Pandang ke gunung sana. Kalau gunung itu istaqarra, tetap diam, tetap tenang, kau bisa melihat tak? Tengok Musa, goncang gunung itu. Jeplak dia. Musa sendiri, ya subhanaka ya Rabbi, maha suci kamu Tuhan. Tak jadi dia digali oleh ulama-ulama tafsir. Pingsan. Suatu hal yang digantungkan kepada mungkin. Tadi kan digantungkan Tuhan untuk melihat dia kepada hal yang mungkin. Melihat gunung itu hukumnya mungkin. Digantungkan ke hal yang mungkin, mungkin. Jadi kalau begitu melihat zat Allah mungkin. Tapi mungkinnya hanya di akhirat. Di dunia enggak. Kenapa mungkin di akhirat? Buka surat Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadiratun ila Ila rabbiha nazirah. Sudah selesai. Muka-muka nanti di hari kiamat itu bercahaya-cahaya dan muka itu melihat Allah. Tapi itu di akhirat, di dunia enggak. Nah, Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW Allah itu kapan? Belum kiamat kan? Jadi menurut surat Al-Qiyamah ayat 11 itu ya. Ayat 11. Peristiwa yang diterangkan guru-guru kita tentang surah Mi'raj. Allah Muhammad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah di Arsy. Arsy pun nanti lain lagi tafsirannya ya. Waktu kita ini mahkota ini kan. Ini Arsy bertemu dengan Arsy. Benar. Tapi tidak seperti pertemuan kita maksud ciptaan Allah. Nabi Muhammad pun yang ke sana itu menurut ulama hanya rohnya. Ada juga ulama yang mengatakan tentang rohnya. Saya meyakini itu hanya rohnya. Kalau saya. Jadi pertemuan itu adakah? Ada. Ada pertemuan. Jadi Nabi kita Muhammad dengan Allah itu bercakap, bukanlah dengan percakapan yang pakai huruf dan pakai suara. Dan kisah-kisah Nabi kita turun dari langit 7 ke 6 dan seterusnya jumpa dengan arwah ruh Nabi bisa diterima. Tapi Nabi itu ruh Nabi. Berarti kalau ruh Nabi yang menunggu di situ ratusan tahun yang lalu, berarti ruh Muhammad juga. Nah itu pendukungnya. Macam
tanya di yang itu ke tiga. Nabi Musa lagi yang keberapa Pak? 6. Yang keenam. Dari ayat yang keenam jumpa dengan Nabi Musa, cerita dia dari mana Muhammad. Kan begitu ya kan? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang wajib kita sembah. Apa dia berikan kepadamu? Saya diangkat menjadi Habibullah. Kan begitu ya? Oh iya, saya pula Kalimullah kata Musa. Iya dan seterusnya. Kemudian apa lagi yang dia beri? Kewajiban solat 50 waktu. Itu di hadis Nabi memang ada. Hadis Nabi kita memang ada. Selasina ro'atan. Sen. 50. Khamsin ro'atan ada memang dalam hadis Nabi. Sehingga Nabi Musa beri saran. Minta keringanan, enggak sanggup umatmu itu. Umatku Bani Israel yang begitu kuat, tegak, keras, enggak sanggup. Apalagi umatmu kecil-kecil seperti penghidupan itu kecilnya orang. Jadi kira-kira begitu ya kan? Enggak akan sanggup hidupan aja. Sehingga terjadi penawaran, katanya sampai 50 menjadi 5, berarti tawar 45. Nah pemurahlah Allah Subhanahu wa taala itu kan. Sampai 5 pun Musa bersikukuh. Itu pun saya yakin tak semua 5 surat itu tidak semua umat memang. Alhamdulillah yang duduk dalam itu semua mampu. Insyaallah. Jadi itu tepat memang itu ditafsirkan bukan rekayasa pula. Ditafsirkan oleh ulama berdasarkan hadis Nabi dan asar-asar sahabat. Ya kan? Ulama yang menafsirkan itu kan sebelumnya ada ulama salaf, ada ulama kholaf, ya kan? Salafi. Ya. Bukan salafi. Bukan salaf yang sekarang. Ulama terdahulu maksudnya ulama Sekarang terdahulu, sekarang ulama salaf salaf, ini. ya kan? Jadi dari sana sumbernya ditafsirkan ulama itu. Jadi jawabnya kalau itu ditanya orang kepada kita, pertama saya cenderung Isra' Mi'rajnya Nabi itu adalah Isra'nya ada semani dan rohani. Tapi Mi'rajnya saya lebih cenderung keyakinan saya melalui roh Nabi kita. Disurahkan Allah. Kalau begitu keyakinan kita tidak salah. Yang kafir mengingkari Isra' Mi'rajnya begitu, ya kan? Jadi ayahanda disederhanakan bahasanya ketika yang ahli menyampaikan Isra Mi'raj ini dibilangnya malaikat Jibril lalu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, lanjutlah perjalanan wahai Muhammad karena fisik saya tidak kuat bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu di langit yang ketujuh. Ya, liqa itu tadi ya, Sidratul yang Muntaha. di atas 7 Sidratul Muntaha apa di batasnya? Batas. Niscaya saya pun akan terbakar. Ya, kira-kira gitu, hancur ya. Iya. Itu ada memang ungkapan di dalam kitab tadi itu ya. Setelah Sidratul Muntaha sampai di sinilah saya. Itu ya. Ya. Dari malaikat pendamping. Berarti roh lah ini kan. Sementara malaikat pendamping itu kan rohnya ya. Iya. Rohul Qudus. Iya, ini bertemu dengan itu roh dengan roh Nabi kan begitu. Iya. Jibril kan namanya Rohul Qudus juga. Ya. Suratnya kan perintah yang istimewa ya. Nggak boleh dengar yang lainnya kan. Yang lainnya kan melalui Jibril kan. Ini Tapi asli. Ustaz sedikit menanggapi dari Ustaz Ulam tadi tentang 50 waktu tadi. Saya pernah talaki di Asyakirin datang Ustaz Fauzan LC Nasution ya. Lubis. Ustaz Fauzan Lubis LCMA. Beliau menyampaikan di situ dalam kitab Sama'ilul Muhammadiyah yang disusun oleh Sofiatur Rahman. Beliau sampaikan kenapa Nabi Musa alaihissalam bolak-balik meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta keringanan kepada Allah. Ternyata wajah dari Nabi Muhammad itu sangat indah sehingga Nabi Musa itu semacam mencari alasan dan celah supaya tetap bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ini mungkin tambahannya Ustaz. Jadi kita Kitab Syama'ilul Muhammadiyah.
menyusunnya Sofiatur Rahman. Dan Syama'ilul Muhammadiyah ini lebih lengkapnya di kitab Al-Hisham Tirmidzi. Tirmidzi. Tirmidzi itu ya. Bisa, saya kita terima. Ya, tambahan. Terus kan memang apa Nabi Muhammad itu apa nabi yang dimuliakan di antara nabi-nabi yang lainnya. Abdul Ambiya, tambah lagi Imamul Ambiya wal Mursalin. Iya. Ya, jadi dia istimewa ketika dialog-dialognya dengan Allah juga posisinya berbeda. Apalagi dialog kita sama Allah kan jauh kali ya. Ya Allah, Nabi Muhammad SAW saking Allah memuliakannya sampai diajak untuk bertemu di tempat yang tinggi. Sementara nabi-nabi yang lainnya itu kalau kita lihat ayat-ayat itu dialognya rata-rata di bumi semua. Tapi Nabi Muhammad SAW Khusus berdialog dengan Allah, bahkan menerima hadiah langsung dipanggil. Dan ketinggian itu atau kemuliaan itu juga sesuai dengan dia waktu menjalani hidupnya, ujian-ujian yang sungguh sangat luar biasa tentunya. Jadi pelajaran juga bagi kita, kalau kita diuji makin keras cobaan ujian tadi, kalau bisa kita lulus, maka posisi yang tinggi pun akan kita dapat insya Allah. ya, insyaallah. Pelajaran. Ya, ini tambahan dari apa yang diungkapkan oleh Kang Duan. Hikmah mungkin yang dikisahkan di kitab Syama'ilul Syama'il Muhammadiyah. Kalau di situ ada yang diceritakan kenapa bolak-balik ya Nabi Musa itu menyuruh Nabi Muhammad untuk minta kepada Allah supaya dia tetap bisa lebih banyak ya interaksi. ya menyaksikan Muhammad ya. Kalau dari situ kan berarti karena Nabi Muhammad itu tampan gitu ya. Ya. Nah, berarti kalaupun ada ketampanan berarti ada fisik. Nah, tapi kalau saya menanggapinya beda. Kenapa kok bolak-balik Nabi Musa itu menyuruh? Karena diceritakan sebelumnya dan ini jarang kita dapat dari kisah-kisah Isra Mi'raj yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Kenapa kok Nabi Muhammad itu dijumpakan kepada nabi-nabi sebelumnya, terutama nabi-nabi yang memang punya keistimewaan ya. Bisa tersebut. Nah, dan terlebih-lebih tadi lebih berulang-ulang berteman nama Nabi Musa ya. Jadi saya pernah dengar bahwa ada upaya untuk menggagalkan ya kerasulan Muhammad dari orang Yahudi ya, orang Yahudi ya. Itu di situ disebut karena memang sejarah awal Nabi Muhammad itu silsilah keturunannya kan dari Nabi Ismail ya. Nah, Ismail kita ketahui adalah anak dari Ibrahim. Ibrahim yang emaknya Ajar. Siti Hajar. Hajar. Nah, sementara saudaranya juga anak dari Nabi Ibrahim dan ibu yang lagi ibu Siti Sarah itu adalah Ishak. Dan mereka ini memang dipisah oleh Allah. Satu ditempatkan di Makkah, satu lagi Palestina. Maka upaya orang Yahudi itu untuk menggagalkan, tidak mengakui ya kalau Rasulullah Muhammad ini ya seperti ini. Dari dulu sampai sekarang yang namanya Nabi atau Rasul itu dipilih oleh Allah itu adanya dari
Ibrahim, Ismail dan seterusnya. Sebenarnya Muhammad itu dari Israel kan gitu ya. Karena yang mengatasnamakan dirinya itu Bani Israel itu ya keturunan Nabi Ibrahim, yaitu dari anak-anaknya Nabi Yakub. Yakub dan Israel itu ya salah satunya mereka itu karena sudah buat satu kampung, mereka mengatakan bahwa mereka itu adalah Bani Israel, yang intinya mereka itu adalah orang Yahudi tadi. Mereka itu disebut orang Dayak sebenarnya kan gitu. Jadi ini upaya. Kemudian mereka bertanya, kalau memang kau betul-betul Rasul, tapi kan tahu perkara-perkara yang gaib. Ya. Nabi terdahulu itu kayak mana sih ciri-cirinya? Nah, gitu. Makanya pada saat Isra Mi'raj dilupakan sama Nabi. Itu ada pertanyaan, awalnya itu ada pertanyaan dari orang Yahudi. Kalau memang betul kau Rasulullah, pasti kau tahu budaya Nabi ini ataupun cerita Nabi ini, setidaknya kebiasaan-kebiasaannya macam mana, itu pasti kau tahu. Jadi karena ada pertanyaan seperti itulah dari Yahudi yang berupaya untuk menggagalkan Rasulullah Muhammad dan tidak mempercayai dia, maka dipertemukanlah oleh Allah kepada beberapa nabi terdahulu. Kemudian ada juga pertanyaan, kan dia pada saat Isra Mi'raj Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa kok Masjidil Aqsa? Karena itu tempat-tempat suci yang memang kalau dari sejarah tadi Nabi Ibrahim menempatkan istrinya Siti Sarah di Masjidil Aqsa, dan yang sekarang Masjidil Aqsa, kemudian istrinya Siti Hajar itu di Masjidil Haram. Jadi sebelumnya ada pertanyaan, kalau memang kau betul-betul Rasul, pasti kau tahu tempat suci yang di sana itu. Berapa tiangnya, pintu-pintunya menghadap kemana saja. Karena ada pertanyaan itulah makanya diberangkatkan oleh Allah Nabi Muhammad ini ke Masjidil Aqsa. Jadi ini jarang diceritakan oleh para ustaz yang menyampaikan Isra Mi'raj. Atau dari Masjidil Haram dari Aqsa, di sana beliau menjadi imam, kemudian di sana beliau ditunjukkan tentang ini sekian jumlah tiang-tiangnya kan gitu. Padahal itu ada pertanyaan sebelumnya dari orang Yahudi. Makanya Allah menunjukkan, kita kan yang ceritakan ada pertanyaan sebelumnya itu nggak disebutkan. Dan itu juga tentang kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya. Makanya dia setelah kembali dia cerita Masjidil Haram itu, Aqsa itu seperti ini, Nabi ini orang yang seperti ini, Nabi ini. Dan menurut yang mereka pahami Yahudi itu, apa yang disebutkan Nabi Muhammad itu pas dengan Nabi-Nabi tersebelumnya. Sebenarnya tetap ada keyakinan, tapi namanya mereka itu Yahudi, ya tetap nggak mau, nggak suka. Nah, jadi di situ dijelaskan kalau Bani Israel sama Yahudi itu adalah orang yang sama. Nah, pada saat dia baik, maka dia itu disebut Bani Israel. Pada saat dia itu ngeyel, nah itulah Yahudinya itu kan gitu. Makanya kalau kita sekarang ini ketemu sama kawan-kawan agak ngeyel, ya kan lagi buat di dalam Al-Quran. Walan kaldo angkal Yahud walan Nasara. Jadi ada saya dengar kiai yang menceritakan pada saat dia itu baik, dia itu sebutannya Bani Israil. Pada saat dia jahat, nggak baik, itu sebutannya Yahudi. Jadi Yahudi sama Bani Israil itu adalah satu sebenarnya, tapi sifat-sifat tidak baiknya itu akhirnya sebutan mereka itu Yahudi. Makanya orang kafir orang so. Jadi ini tambahan. Jadi ini jarang disebutkan oleh Ustaz yang menyampaikan Isra Mi'raj. Kenapa kok ketemu sama ini? Kenapa kok diberangkatkan ke Masjidil
langsung jarang disebutkan. Makanya sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi hikmahnya dikuatkan oleh Allah memang betul jangan Rasul dia akan menceritakan apa yang dia banyak gitu. Gitu. Ini mungkin dan sebelah. Terima kasih. Jadi kesimpulan pertanyaan Ustaz Panggilwan lihat dari ya Ya. pertemuan Allah, pertemuan Nabi Muhammad lah kita bilang. Ya. Pertemuan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang berada di Arsy, ya, di Arsy itu bukanlah seperti pertemuan kita ini, tapi pertemuan melalui roh Nabi. Ini yang lebih diyakini. Kendati ada ulama yang mengatakan pertemuan roh dan jasad Nabi dengan Allah Ta'ala. Tapi kontaknya itu adalah kontak kalamullah. Sementara kalam Allah itu tidak berurut dan tidak bersuara. Itu kesimpulannya. Jangan kita anggap seperti dialog kita ini. Tidak mungkin Allah bersifat seperti itu. Karena kalam Allah tidak berurut, tidak bersuara. Itulah kesimpulan kita mengenai pertanyaan itu. Namun begitulah bahasa tauhid yang perlu kita terangkan.